Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari para lause dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat pagi Lause Yeyen. Selamat pagi Lause Maria. Iya, Selamat pagi iya, adik-adik iya. semua. Sudah siap belum adik-adik? Mau memuji nama Tuhan, mau mulai ibadah? Siap? Siap ya. Yuk kita mau memuji nama Tuhan, kita mau nyanyi dulu satu pujian. Bapa Engkau baik. Kita mau berdoa ya, ikutin Lause ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah ini, Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah memimpin istirahat kami semalam. Bapa di surga, pagi ini kami mau memuji Engkau, mau memuliakan nama-Mu, mau belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, Lause, kalau mengikut Tuhan kan harus setia ya, Lause ya. Iya, betul. Nah, adik-adik, kita mau belajar lagu baru ya. Setia, setia, setia pada Yesus ya. Kita belajar dulu ya, sama-sama. Nanti ada gerakannya loh. Boleh tepuk tangan loh di rumah adik-adik. Setia pada Yesus, setia
gerakannya sama Lause Maria. Oke? Iya. Yuk. Yuk. Setia, 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 setia pada Yesus. Setia, 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 setia pada Kristus. Baca Alkitab, rajin berdoa, yo beribadah ke gereja, supaya jaga bersaksi kepada teman-teman. Setia, 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 setia pada Yesus. Setia, 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 setia pada Kristus. Baca Alkitab, rajin berdoa, yo beribadah ke gereja, jangan lupa juga bersaksi kepada teman-teman. Setia, 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 setia pada Yesus. Setia, 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 setia pada Kristus. Baca Alkitab, rajin berdoa, yo beribadah di gereja, jangan lupa juga bersaksi kepada teman-teman. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berkata setia, setia, setia pada Yesus. Setia untuk membaca firman Tuhan, setia untuk berdoa. Ya adik-adik, dari kecil adik-adik sudah harus belajar firman Tuhan dan setia dalam berdoa. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Ku Menyembahmu. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, kita belajar sama-sama. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur dimiliki dan memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang sangat sayang sama kami, walaupun kami masih kecil. Oleh karena itu kami juga mau Tuhan untuk belajar menyembah Tuhan dengan benar, untuk berkomitmen mengikuti Tuhan seumur hidup kami. Dan karenanya biarlah Tuhan tolong kami untuk mengerti firman pada hari ini, sehingga kehidupan kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang hidup berkenan kepada Tuhan, yang hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Contoh berharap semua sudah dalam keadaan yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Siap dengan sikap yang hormat. Tidak sambil tidur-tiduran di atas tempat tidur atau tidak sambil tiduran di atas sofa. Kita harus memberikan sikap yang baik, sikap yang hormat sama Tuhan. Waktu memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu berdoa, kita juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Waktu mendengarkan cerita Alkitab, firman Tuhan, kita juga merenungkan, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Amin adik-adik. Nah, kita bersyukur juga ya adik-adik, Lose Maria dan Lose Yeyen sudah memimpin puji-pujian yang luar biasa, yang begitu indah. Dan contoh berharap puji-pujian yang sudah kita nyanyikan, itulah menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Itu merupakan janji kita di hadapan Tuhan. Kita mau untuk ikut Tuhan seumur hidup kita, setia sama Tuhan, dan kita mau menyembah Tuhan seumur hidup kita. Amin adik-adik. Nah, pagi hari ini contoh akan mengajar kita tentang jangan mengikuti Allah lain. Nah adik-adik, kita perlu bertanya adik-adik, contoh apa sih maksudnya? Atau contoh kenapa kita tidak boleh mengikuti Allah yang lain? Nah adik-adik, kenapa kita tidak boleh mengikuti Allah yang lain? Karena yang pertama, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Betul? Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Bukan sekadar diciptakan loh. Kita ini diciptakan begitu spesial. Kita diciptakan sebagai mahkota dari seluruh ciptaan yang lain. Karena kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Tuhan. Kita ini sangat spesial. Dan terkhusus adik-adik, kenapa kita tidak boleh mengikuti Allah-Allah yang lain? Karena adik-adik, waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa untuk menggapai Tuhan. Nah, Tuhan yang berkemurahan untuk datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia, menjadi sama dengan manusia. Bahkan Tuhan mau berkorban untuk kita. Tuhan mau menggantikan kita. Kitalah yang harus dihukum. Kitalah yang harus dibinasakan karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menggantikan kita. Sehingga kita yang harusnya dihukum, kita dibebaskan. Kita yang harusnya mati, kita diselamatkan. Nah, karena itu kita tidak boleh mengikuti Allah yang lain. Kita hanya harus mengikuti Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Tuhan Yesus mau datang untuk menyelamatkan kita. Mau datang untuk membebaskan kita. Membeli kita dari hutang-hutang dosa kita. Hanya Tuhan Yesus yang harus kita ikuti. Amin. Dan yang terakhir, kenapa kita harus mengikuti Tuhan dan tidak mengikuti Allah yang lain? Karena adik-adik ingat, ada hukuman bagi setiap orang yang tidak setia kepada Tuhan, yang mengikuti Allah lain. Seperti yang menjadi bacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Raja-Raja pasal 11, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Adik-adik dapat memperhatikan di slide. Contoh akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya.
dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan menggoyahkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Nah adik-adik, kenapa kita tidak boleh mengikuti Allah yang lain? Pertama, karena kita adalah ciptaan Tuhan, kita diciptakan dengan begitu spesial, seturut dengan gambar dan rupa Tuhan. Karena kita ini diselamatkan oleh Tuhan, dibeli oleh darah yang mahal, yaitu darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kemudian, kenapa kita tidak boleh mengikuti Allah lain? Karena Tuhan akan murka kepada orang-orang yang mengikuti Allah-Allah lain. Tuhan adalah Tuhan yang tidak mau dinomorduakan. Tuhan adalah Tuhan yang tidak mau disandingkan dengan Allah-Allah yang lain. Karena itu kita tidak boleh mengikuti Allah-Allah yang lain. Kita belajar dari kehidupan Raja Salomo. Siapa itu Raja Salomo adik-adik? Ayo, ada yang tahu? Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Benar. Raja Salomo adalah raja ketiga bangsa Israel. Benar. Raja Salomo adalah raja yang dikaruniakan Tuhan kebijaksanaan yang begitu luar biasa. Bahkan Alkitab bilang tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang kebijaksanaannya sama dengan Raja Salomo. Raja Salomo begitu luar biasa dipakai Tuhan dengan kebijaksanaannya. Kemudian Raja Salomo adalah raja yang dipakai Tuhan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi adik-adik, Alkitab juga menyatakan bahwa Tuhan murka terhadap Raja Salomo. Kenapa Tuhan murka kepada Raja Salomo? Mari kita belajar Alkitab pada hari ini. Nah adik-adik, di dalam ayat 9 dituliskan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Atau sebab hatinya tidak lagi terfokus kepada Tuhan. Nah coba adik-adik kita mundur pada ayatnya yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-6 Alkitab bilang begini, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Adik-adik, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, cuan tahu Bram, emangnya Salomo melakukan apa? Kok Alkitab bilang Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ayo kita mundur di dalam ayatnya yang kelima adik-adik. Firman Tuhan bilang begini, demikianlah Salomo mengikuti Asitoret. Asitoret itu adalah dewi kesuburan daripada orang-orang Sidon. Nah, Salomo mengikuti dewi Asitoret, kemudian mengikuti dewa Milkom juga, yaitu dewa kejijikan bangsa Amon. Nah, Salomo mengikuti mereka. Salomo tidak lagi mengikuti Tuhan. Itu sebabnya Alkitab bilang Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Salomo tidak lagi fokus sama Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat ke-9 Tuhan bilang begini, maka Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Tuhan marah kepada Salomo. Salomo tidak setia sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menghukum Salomo di dalam ayatnya yang ke-11. Alkitab bilang begini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan menggoyahkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hambamu. Nah adik-adik kita lihat betapa seriusnya orang yang tidak setia sama Tuhan, orang yang mengikuti Allah lain daripada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan murka sama mereka. Nah adik-adik, kenapa adik-adik hormat kepada orang tua?
Kenapa adik-adik sayang atau mengasihi papa dan mama? Pertama, karena itu merupakan perintah Tuhan, benar. Tapi di sisi lain, karena papa mama kan sudah sangat baik sama kita. Papa mama mendidik kita sejak kecil, bekerja membanting tulang bersusah payah supaya kita bisa sekolah dengan baik, supaya kita memiliki kehidupan yang baik. Karena itu kita harus menghormati papa dan mama, benar kan? Nah, adik-adik, sama halnya dengan Tuhan. Tuhan sangat sayang sama kita. Tuhan menciptakan kita. Karena itu kita harus menghormati Tuhan dan tidak boleh mengikuti Allah yang lain. Kita belajar, Salomo tidak taat sama Tuhan. Salomo mengikuti Allah yang lain. Sehingga Tuhan marah sama Salomo. Tuhan murka sama Salomo. Tuhan menghukum Salomo. Nah, mungkin adik-adik bertanya sama Cuantau Bram begini. Cuantau Bram, kami kan tidak membuat patung Dewi Asitoret, membuat patung Dewa Milkom, membuat patung Dewa Malkom, membuat patung Dewa Molok. Kita kan tidak membuat patung-patung seperti itu. Berarti kita tidak menyembah Allah lain dong. Nah, adik-adik, Cuantau perlu kasih tahu sama adik-adik. Kalau adik-adik punya ballpoint di situ, catat baik-baik apa yang Cuantau bilang. Allah lain itu bukan hanya patung-patung penyembahan berhala seperti patung-patung yang dibuat oleh Salomo. Allah lain itu adalah segala sesuatu yang kita anggap penting lebih daripada Tuhan. Itu adalah Allah lain. Jadi adik-adik ingat, segala sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan, itu adalah Allah lain dalam kehidupan kita. Apa contohnya? Adik-adik, kalau gadget ini kita anggap lebih penting daripada Tuhan, maka gadget ini adalah Allah lain dalam hidup kita. Handphone ini adalah Allah lain dalam kehidupan kita. Kalau kita anggap handphone lebih penting, bangun tidur kita tidak berdoa bersyukur sama Tuhan. Kita tidak baca Alkitab, kita tidak renungan bersama-sama. Di dalam renungan harian sekolah minggu, kita hanya sibuk dengan HP aja, main handphone aja. Maka handphone ini adalah Allah lain dalam hidup kita. Apalagi adik-adik, TikTok. Nah, lagi tren-trennya nih main TikTok. TikTok itu tidak salah adik-adik. Tetapi kalau TikTok itu kita buat sebagai hal yang lebih penting daripada Tuhan, waktu-waktu ibadah, waktu berdoa, waktu membantu orang tua, waktu membaca Alkitab, semuanya itu terabaikan. Kita hanya main TikTok aja terus. Maka TikTok itu adalah Allah lain di dalam hidup kita. Teman-teman kita, kalau teman-teman kita itu kita anggap lebih penting daripada Tuhan, maka teman-teman kita itu adalah Allah lain di dalam hidup kita. Apalagi kita sibuk hanya memikirkan uang saja. Dikit-dikit kita bangun tidur, gimana caranya ya saya dapat uang dari mama papa? Gimana caranya ya saya bisa dapat uang ya? Kita tidak berdoa bersyukur, kita hanya sibuk memikirkan uang saja. Maka uang adalah Allah lain dalam kehidupan kita. Intinya adalah segala sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan, maka itu adalah Allah lain dalam hidup kita. Dan kalau kita hanya fokus kepada Allah lain itu, kita mengikuti Allah lain, maka Tuhan akan marah sama kita. Adik-adik, kita belajar dari Raja Salomo. Raja Salomo tidak lagi mengikut Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum Raja Salomo. Tuhan mau supaya bukan hanya Raja Salomo, tetapi semua orang percaya, Cuantau Bram, adik-adik, para lause, mama, papa, dan semua kita. Tuhan mau supaya kita hanya mengikuti Tuhan, Yesus, sebagai satu-satunya Tuhan kita. Bukan Allah yang lain. Adik-adik ingat, kalau handphone kita, TikTok yang sering kita main, WhatsApp, apalagi Facebook, kemudian uang, teman-teman, apapun itu boneka-boneka kita,
permainan-permainan kita, game, PlayStation, dan lain sebagainya. Kalau semua itu lebih penting dalam hidup kita daripada Tuhan, maka semua itu adalah Allah lain. Dan kalau semua itu kita terus fokus kepada semua itu lebih daripada Tuhan, adik-adik ingat, Tuhan akan marah sama kita. Tuhan akan menghukum kita karena Tuhan tidak mau dinomorduakan. Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu, tidak mau dinomorduakan. Seperti ayat hafalan kita pada minggu ini. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 14. Ini adalah ayat hafalan kita. Keluaran pasal 34 ayat 14. Adik-adik dapat lihat di slide. Firman Tuhan tertulis demikian. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi Tuhan tidak mau dinomorduakan. Tuhan itu sangat baik sama kita. Tuhan itu sangat sayang sama kita. Tuhan menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupanya. Waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan kita di dalam dosa, mati di dalam dosa. Tapi Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus datang menebus kita dari belenggu dosa, dari hutang-hutang dosa, dari kuasa dosa. Bahkan Tuhan Yesus setia menemani kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Immanuel. Oleh sebab itu Tuhan tidak mau untuk dinomorduakan. Adik-adik ingat, jangan mengikuti Allah lain. Ingat, apa itu Allah lain? Segala sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, maka itu adalah Allah lain. Allah lain itu bisa saja handphone kita, bisa saja permainan kita, PlayStation, boneka, permainan-permainan kita yang ada di rumah, bisa saja teman-teman kita, bisa saja uang, segala sesuatu yang menyita perhatian kita, yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan, itu adalah Allah lain. Tinggalkan semua itu. Kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat baik sama kita. Tuhan Yesus telah menebus kita, menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Cuanto berharap, adik-adik semua, bahkan Cuanto dan para lose, kita terus hidup setia berkenan kepada Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus seumur hidup kita, dan tidak mengikuti Allah yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya tolong kami, Allah Roh Kudus tolong kami, supaya kami dimampukan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengikuti Tuhan satu-satunya, Tuhan Yesus satu-satunya dalam hidup kami. Sehingga biarlah kehidupan kami memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu, tetap setia mengikut Tuhan, jangan mengikuti Allah lain. Amin. Contoh kembalikan kepada Lose Maria dan Lose Yeyen. Ini tiba saatnya adik-adik kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa ditransfer melalui Bank Danamon yang nomornya nanti tertera. Kalau enggak, adik-adik bisa titipkan uang amplop persembahannya melalui papa mama yang akan diberikan ke gereja. Kita akan menaikkan satu pujian persembahan, bawa persembahanmu. Janganlah jemu, bawa
mau berdoa, adik-adik bangkit berdiri ya, yang di rumah ya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan berkati para lause yang akan mengelola persembahan ini. Ya Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekian ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless you.